Pasuruan, yaitu mungkin teman-teman ada yang sudah kenal, yaitu Abah Sutris. Abah Sutris ini adalah peternak mandiri yang lost door. Iya, Pak. Iya. Lost gak karu-karuan guys. Jadi dia itu wis ngarit tok wis. Ternak ini gak pakai lain-lain. Kita coba biar lebih jelas. Kita coba tanya-tanya. Bah, Iya. kok dikatakan jenengan ini peternak mandiri ya apa? Mandi sendiri apa Bah? Jadi peternak mandiri itu kita tidak tergantung kepada pihak ketiga. Jadi nggak tergantung sama Secara umum itu tidak tergantung pada pihak ketiga. Iya Pak. Apakah itu kaitannya pakan? Pakan? Apakah itu kaitannya bibitan ternak itu sendiri? Bibitan pun enggak. Iya, bibitan ternak itu dari kita juga. Oh. Jadi, masuk, nah yang pertama masalah pakan. Pakan tadi kan sudah saya singgung. Pakan itu kalau di TNI itu ada alutsista, alat utama sistem pertahanan. Tapi kalau di peternakan, alutsistanya itu adalah hijauan pakan ternak. Hijauan pakan ternak. Hijauan atau disingkat HPT. Itu segala-galanya gagal dan berhasil ditentukan dari pakan yang faktor utama. Nah, kita bicara soal hijauan tadi sudah saya jelaskan. Hijauan kalau kita nyewa lahan, Iya Pak. tidak besar itu, Bah, sangat tidak besar. mungkin kan teman-teman jenengan bilang hijauan gitu ya. Pasti bertanya-tanya, pasti ngarit kan Pak ya. Iya. Dan pasti ngeramban Pak ada tonggo-tonggonya bareng Pak. Iya. Ini kebiasa aku Pak. Jadi aja tiru aku ya, aku itu rambangannya tonggo-tonggo tak riti kabeh. Jadi dengan sistem apa jenengan ini kok langsung bilang hijauan itu bisa maksimal Pak? Dengan seperti apa Pak? Jadi kita nyewa lahan Pak. Kalau tanah Sewa. lahan itu sudah siap, rumput sudah siap. Kita tukang ngarit itu malam itu tidur nyenyak. Kalau kita nggak punya, ngarit itu istilahnya ngasak, duk galengan atau di tegal-tegalan liar. Malam itu mikir, yang sana sudah tarik, besok ngarit di mana lagi ya. Tapi kalau kita tanam sendiri, tentunya seperti prinsip pakan itu tadi, murah, berkualitas, berkelanjutan. Nah, ini Pak. Prinsip itu. Caranya seperti apa? Mungkin aku punya apa ya? Teman-teman tak mintakan ini ya. Langsung aja sih biar nggak lama. Kalkulasinya ya apa Pak? Jadi kalkulasinya begini. Kalau kita umpamanya taruhlah kita nyewa hanya 1000 meter atau 10 hektar. Kalau 1 hektar itu nilainya 10 juta lahan kering per tahun, kita ambil di 1000 meternya kan cuma 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu kalau umpamanya biaya tanam mulai dari penyiapan lahan, penyiapan bibit, pupuk dasar, kemudian biaya tanam, itu kita kalkulasi kalau 1000 meter itu sekitar 2 juta, 2,5 juta. Kemudian perawatan tahunan itu sekitar 500.000 untuk 1000 meter. Kalau kita kalikan 5 Pak. Iya Pak. Kita kalikan 5, sewanya 1 juta, kemudian berarti 5 juta, 5 tahun, kemudian dengan biaya tanam 2,5 juta, berarti 7,5, biaya rawat 500 per tahun, 5 tahun berarti 2,5, ketemunya tuh 10 juta. 10 juta kita bagi 5 tahun Pak, ketemunya per tahun cuma 2 juta. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah kita bagi 350 hari, ketemunya hanya 5.714 rupiah Per hari Pak ya? per hari dengan menghasilkan hijauan plus minus 130 kilo hijauan pacong dengan nilai protein 14%. Cukup, sangat cukup memadai. 130 kilo ini kalau kita berikan ke ternak, berapa ternak sih? Kalau ternak kita jumbo semua 40 kiloan, 16 ekor tuh kenyang Pak. Sepanjang tahun kita nggak perlu mikir lagi mau ngarit di mana. Cukup itu aja kita berikan. Bisa Pak Yusuf. Sudah cukup. Misalnya kita perlu pakan tambahan, karena pakan itu perlu adanya unsur nutrisi lain, tidak hanya satu jenis. Cukup kita berikan pakan kering, apalah terserah jenisnya. Apakah mau sentrat yang di toko atau di pabrik atau yang di apa,
berikan aja 1 ekor 2,5 on aja. 2,5 on sudah lebih dari cukup. Sehingga kos kalau 2,5 on, kalau itu nilainya umpamanya taruhlah 4.000, berarti cuma 1.000 perak. Kalau itu umpamanya hijauan itu tadi kita kalkulasi 5.000 per hari 5.700 menghasilkan 130, kalau kita bagi maka per kilo hijauan cuma Rp40. Rp40, andaikan kalau itu untuk ternak 8 bobot 40 kilo, berarti dia butuh pakan 8 kilo. 8 kilo kali 40 cuman Rp320 plus pakan penguat. Selesai. Rp320 Rp20 untuk ternak bobot 40 kilo. Oh iya. Jadi kelihatannya besar Pak nyewa lahan. Tapi Iya, Pak. sekali kecil sekali Pak, biaya itu sangat murah. Cuma memang Sangat murah. berat-berat di awal gitu Pak ya Benar mungkin di ya. awal. Jadi kita menyiapkan konsep makan itu kan tidak jangka pendek. Itu tadi kan saya mengambil contoh 5 tahun. Kita bisa mengambil 3 tahun. Jangan ngambil 1 tahun. Karena apa? Kita sudah capek nanam. Kemudian ada pihak ketiga intervensi, akhirnya kita diputus kontrak. Ya sebaiknya itu minimal kita sewa itu minimal 3 tahun. 3 tahun Pak ya. Untuk Minimal. lahan untuk ditanami itu Pak ya. Ya minimal kita ambil itu 3 tahun. 3 Cukup tahun. bisa 5 tahun. Per tahunnya apa tadi? 10 juta Pak ya? Per tahunnya kan 1 juta Pak. Per tahunnya 1 juta. Per tahunnya 1 juta untuk 1.000 meter. 1000 meter guys. Cukup untuk 16 ekor ternak yang bobot 40 kilo. Kalau 20 kilo berarti cukup 32 ekor. Sawing Pak. Tanpa mikir lagi ngarit mau kemana-mana, cukup di situ aja. 1000 meter Pak ya. Iya. Karena populasi pacong ini Pak 45 hari sekali panen. Ambek amat Kalau kita panen sekaligus. ngitungnya baiknya ambek amat ono. Balak-balik ono. Aku dhewe yo kadang-kadang lali. Sering-sering diputer-puter Pak. Betul. Jadi ono hitung-hitungane 1000 terus bisa 1 juta per tahun Pak ya. Iya, 1 Terus juta per tahun. Biaya sewanya Biaya sewa, kemudian biaya pupuk, biaya tanam, taruhlah ketemunya 2 juta rupiah. 2 juta kita bagi 350 hari karena 1 tahun, maka ketemu cuma 5.700 rupiah per hari, menghasilkan 130 kilo. Terburuk setidaknya 1 kintal sudah pasti di tangan. terpanen 1 kintal Pak ya. Sudah. Buat teman-teman yang pengen lebih tahu signifikannya apa jenis signifikan Ya. signifikan ya, Lebih detail. lebih detail, lebih akurat. Wah, ada nomor WA nggak Pak? Nah, bisa menghubungi nomor telepon saya ataupun WA juga 081 338 645 325. Itu nomornya apa guys? Ya teman-teman kok lupa. Berarti ketemunya tadi berapa per ekor, ketemunya berapa rupiah Pak kalau dihitung Pak tadi? Jadi hijaunya cuma 320 rupiah, 300 20 rupiah per kilo. per kilo. Per kilonya cuma 40 rupiah Pak. Oh, per kilonya cuma 45 rupiah Pak ya? 40 rupiah Rp40. 40 rupiah guys. hijauan. Hijauan Protein 14%. istimewa. Cobaan. Pasti sehat guys. Kalau wis duwe lahan wis ada nyewa tambah enak Pak ya. Oh, tambah Wis lagi. 1000 meter ya. Kalau nggak sewa berarti Tambah per hari cuma 2.000 perak. 1000 perak. Mendapatkan 1 kintal. 1 kintal. Terburuk itu, hasil terburuk. Jadi 2000 oleh sak kintal. Iya. Ijirin dhewe. Bandingno dhewe lho ya, gak sebut merek lho ya. Bandingno dhewe. Alah teori dok, teori. Iki wis praktek. Ya. Peternakannya ada 2. Apa jenenge Pak? Peternak sampean Pak? Mister Wedus Pam Mister Vedus Farm ada 2 cabang, satu di Banyuwangi, satu di gratis. Grati Pasuruan. Ini videonya. Nah, jelas ya guys. Ketok tuh. Dan yang dihasilkan nggak main-main. Domba super-super banyak. Kualitas Cor unggul. puro tretes kabeh. Lewat boy. Lewat. Lewat. Wong ade wong nomor tuh wes. Wis tak awis dimulutan iki. Itu cuma
gambaran singkat guys ya. Nanti biar lebih jelas jenengan bisa telepon Abah Tris, WA sih, telepon langsung hanya loh. Karo. Oke guys ya, Pak. Kalau dengan pakaian kayak gitu, Pak ya, otomatis kan sangat menurut saya sih, Pak ya, murah sekali, Pak. Seumpama, Pak. Terus ada teman-teman yang kepingin datang ke sini, main-main ke sini, bisa nggak, Pak? Ingin belajar Boleh. itu, Pak. Jadi kalau umpamanya ada rekan-rekan yang kepingin menyatakan betul Pak, hijauannya kayak apa, hasil ternak breedingnya kayak apa, kami persilahkan menghubungi saya untuk datang ke kandang kami yang dekat ada di Grati Pasuruan. Pasuruan, guys. Bagi yang di sektor timur, misalnya dari Jember, Lumajang, Banyuwangi, silahkan untuk datang kandang saya di kandang induk yang di Banyuwangi, tepatnya di Kalibaru. Jadi guys, saran saya, ini kan nggak ngecap guys, ini asli. Hijauan ini mampu memenuhi tanpa kita, kalau ada yang bilang beternak tanpa ngarit, menurutmu apa? Beternak tanpa ngarit, Menurutku ya bagus, Bos. tapi mungkin tak? Ya itu yang agak susah juga. Terus biaya nih apa? Ya kalau beternak tanpa ngarit apa bisa, tetapi kosnya kayak apa? Ya sekarang tonggone toh Pak, dia Betul. udah santai. Kosnya tidak karu-karuan, tinggal merintah orang. Tolong kirim, tolong kirim. Akhirnya nambah biaya juga. Akhirnya ya kosnya sudah tidak karu-karuan. Buat teman-teman yang berhayal tingkat tinggi, nah beternak tanpa ngarit, ya ono bener ya, nggak ada masalah. Saya nggak pakai dituku Pak ya. Betul. Cuma kan teman-teman harus memperhitungkan apa jenis kos-kos itu apa jenis biaya nih. Iya, biaya untuk kedepannya juga. Saya gitu terus kan misalnya ternak pakanmu tuku dodolmu nang Iko, nggak sebut merek loh ya, Iko, bosok. Jadi ada tambahan satu. Iya Pak. Kalau kita breeding hitungnya gampang. Breeding. Kalau kita breeding menghitungnya itu gampang. Amit banan cepat. Minum rin Pak. Monggo. Jadi kalau satu induk ini kita hitung selama 240 hari. Karena kenapa 240 hari? 5 bulan masa bunting, 3 bulan masa menyusui. Baru dia bisa dilepas sapi atau dijual atau mau dibesarkan belakangnya. Selama waktu 8 bulan kali 30 ketemu 240 hari. Andaikan kosnya tadi Rp320 ditambah dengan pakan penguat 1.500 apa 1.000, jadi cuma 1.300. Kita hitung 1.300 kali 240 hari membiayai satu induk selama 240 hari dengan menghasilkan anakan usia 3 bulan, biayanya hanya 312.000 selama 8 bulan, satu ekor. Cuma 312.000. 312.000 Pak ya. Anakannya, kalau anakan yang kelas unggul, kita setiap breeding jangan berpikir anak itu bakal kembar atau anak itu pasti jantan. Kita selalu beranggapan bahwa anaknya cuma tunggal dan itu betina. Masih untung tidak? Masih untung Pak. Nah, kalau kita ambil yang unggulan, apapun itu ya, apapun itu jenisnya, kalau umur 3 bulan jenis unggulan, sudah pasti harganya di atas 1 juta. Kalau yang jenis Texel paling murah umur 3 bulan betina anak tunggal insya Allah 2 juta Pak. 2 juta. 2 juta dengan kos yang cuma segitu. Jadi kosnya itu sangat rendah. Nah kalau nanti anaknya kembar, alhamdulillah. Berarti rezeki Pak ya. Kalau jantan dua-duanya kembar, berarti bonus tambahan lagi. Rezeki lagi. Kembar papa, Dengan kos yang sangat ringan. kembar limo. Yo. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Iya, kon asam iki ambek lucu rek soalnya yo. Lek kon terlalu tegang iki wah. Kan nutut tambahan pikiranmu rek.
mendingan ini nggak enak yo. Iki gak ngecap soalnya. Iki sudah dipraktekkan sama Abah Sutris dan sudah menurut saya sih berhasil. Nah teman-teman kalau berminat ingin belajar langsung bisa menghubungi Abah Sutris. Tapi aku gak janji wong iso ngerespon secara anu Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Insya Allah. Allah guys yo. WA yang masuk pasti Kontrol seluruhnya gak? saya Kontrol jawab. gak? Aku nggak janji mbak Abah iki. Saulat. Iya. Amin awangel. Saulan gitu ya. 1 bulan. Lama. Soalnya Abah ini apa? Gak main-main guys. Di mana Pak kemarin Pak? Kita janji di Denpasar guys. Jadi saya telepon. Ternyata posisi di Denpasar dan saya harus nunggu lama untuk bisa ketemu ngobrol dan minta ilmunya untuk di-sharing ke seluruh peternak-peternak di Indonesia khususnya yang pemula apalagi istimewa. Soalnya ada prospek di situ Pak. Ada rahasia yang kebanyakan orang ragu untuk melakukan itu. Iya. Tapi dengan Abah Sutris ini teman-teman bisa belajar, bisa minta bimbingan dan bisa lihat teori prakteknya langsung guys. Janji saya harus terpenuhi guys. Peternak tanpa ngarit. Bagus. Bagus. Iya bagus. Cuma kan lah kan gitu. Pikiran biaya. Bagus kayak. Cuma kan tambah lagi. Jadi peternak mandiri temanya hari ini Pak. Peternak mandiri. Mandiri pakan, mandiri bibitan. Kualitas anakan yang bagus menjadi lintas ganti indukan berikutnya. Sehingga bibit pun kita nggak perlu beli lagi. Akhirnya mandiri bibit, mandiri pakan. Betul anaknya ngono Pak. Masih inden bos. Inden. Inden bisa Nek. Kenapa saya bilang inden? Nah, barusan ada sing telepon Pak ya. Iya, pesen. Wis ketemu katanya video aku lihat kan enteni maneh. Polahe ora sing inden wedhus. Iki lho repot wis iki. Inden wedhus. Jadi yang dijual maksudnya yang dijual untuk bibitan yang di peternakan jenengan ini napa mawon Pak? Ada yang jenis domba itu ada 2 jenis, yang satu teksel, yang satu support. Kemudian untuk yang jenis kambing itu kambing perah. Sanen gitu Pak ya? Ada sanen, ada anglo, alpin maupun sapera. Oh, warang sapera ini. Jadi masih ini untuk ternak perah ini saya baru mulai, tapi alhamdulillah pertumbuhan cukup bagus dia. Mainnya juga sama, saya di breeding kambing perah, susu saya anggap limbah. Jadi saya jual anakan nyusu ke induknya full, tidak saya perah. Sampai anakan ini berkualitas bagus sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Kemudian kelebihan susu inilah limbah ini saya produksi kembali, apakah bentuknya es krim. Kemudian ya saya produksi lagi, ada beberapa jenis produk sehingga itu untuk menutup kos, sehingga saya mendapat anakan gratis dengan kualitas unggul. Padahal pakan ya wis murah. Iki apa sih golek sing gratisan lho angel ngene iki. Angel guys. Jadi limbah bisa dimanfaatkan. Limbah susu. Pupuk lahan mestinya enggak beli ya wis yakin enggak beli. Kalau pupuk ada memang pupuk itu kalau saya hijauan itu semuanya pakai menggunakan pupuk kandang. Saya hanya menggunakan urea itu mancing hari pertama saja, setelah itu enggak. Jadi pupuk itu mungkin kita bahas di sektor lain karena itu panjang. Panjang Pak pasti. Jadi bukan hanya fermentasi pakai EM4 kemudian tetes selesai, enggak. Ada 3 kali proses sehingga kita mendapatkan pupuk XU. Kualitas NPK tinggi. Bisa untuk cabai dan lain sebagainya, apalagi kalau untuk HPT atau hijauan pakan ternak itu cepat sekali pertumbuhan. Iku guys. Lek pupuke untuk keri-keri sih ya. Teman-teman sing wis penasaran kepengin terus selakne opo sih. Stil pun langsung Abah Sutris. Tapi yo ojo minta dijelaskan secara jelas melalui telepon ya ndak bisa guys. Ya saran saya ya buat janji berkunjung sampai lihat hasilnya. Mau main-main ke kandang. Kandangnya di Grati Pak ya? Di Grati daerah Pasuruan Gondang. Silakan. Kalau Bisa, mau main-main guys, lihat kandangnya apa. Dan Abah ini sudah menanam hijauan sebanyak
kurang lebih 5 hektar Pak ya. kurang lebih 5 total. 5 hektar hijauan. Hijauan. Dan panennya tiap hari. Panennya tiap hari. Istimewa guys. Buat teman-teman ya apa mana Bos? Enak ya Bos. Iya. Wis Pokoknya paham ya kalkulasinya wis paham ya. Calling Itu apa? teori guys. Teori apa? Tapi jangan main-main, nggak ngecap. Teori plus praktek guys. Sudah dipraktekkan, kalau nggak percaya langsung ke Grati Pasuruan. kalau mau masih penasaran, kepingin tanya-tanya lagi, langsung calling apa? Kepingin main ke kandang, langsung calling apa? Kayak aku ini pinter. Bah, aku njaluk bibit pacong nih Pak. Monggo. Sak Bibit bongkok ya lho Pak. akhir November insya Allah bibit siap kualitas unggul. Itu beri yang ini enak ya gembel. Kubul Apa juragan-juragan juragan ini. senior. Juragan-juragan Sing ini. ngono tok ini ngeliput meneh nyangking sak bongkok kayak sepeda. Akhir November guys ya. Biar guys. Jadi oke November tok ah. Maksudnya itu kalau mau pengen beli dari teman-teman. Iya Pak, itu November tuh Panen. Panen bibit nantinya ada yang inden Pak. sudah ada yang inden sebagian, tapi itu kan Terus sekali inden. panen Pasti insya sih Allah tetap ada lah kalau teman-teman Iya. yang mau beli kan gitu. ada 50.000 stek itu. Oh, 50.000. 5 hektar loh Rek. 50.000 stek. Nah, sekarang populasi di kandang berapa ekor Pak? Untuk di semuanya lah Pak. Total. Banyuwangi sama di sini Pak. Kisaran 170. Lulu lah sih lulu anu seperti sampean Pak. Iya, memang saya targetkan itu lebih. Begitu lebih, ada saja rekan-rekan itu yang Mau beli. beli. Terutama kalau yang di Banyuwangi itu teman-teman di daerah Muncar ngambil satu pickup. Oh, itu bayang dari loli juga itu Pak ya? Ya, diantaranya dari Loli juga kapan hari dia ngambil bibit sekalian hijauannya diambil. Ngambil dari jenengan Pak? Iya, ngambil dari saya. Loli itu kan spesialis bibit bagus ya dia. Iya, penelitian pengembangan. Guys, sebenarnya aku wis ngerti lolit itu apa itu aku paham. Bah, aku minta tolong dijelaskan lolit, Pak. Lolit kan. Lolit itu- Nggak apa, bukan kapasitas. Bukan saya. kapasitas Oh, saya, iya. Pak. Saya takut Enggak, salah saya. aku mungkin teman-teman ya browsing ya lah di internet. Ya. Lolit itu apa gitu ya. Salah satu apa gitu loh Itu ya. ada di Grati itu. Tinggal Pak ya. Ya, ya. Cepat Pak ya. Nah, Ini lho, apa enak ya? Sah. Gak salah mentor hari ini, guys. Channel Pasar Hewan ini. Tak carikan informasi sing irit cak irit-irit Boy. Asli. Menurutku irit Boy. Gimana ngarit? Pak Gere Tonggo. Nah, ini mumpung kan ketemu di sini. Ya apa ya apa. Bilang ke Abah, Bah, insyaallah akhir November main kita lagi. Masuk Pak. Main ke kandang Pak. Nek yang sak Tonggo. kebetulan saya mau nanam lagi di lahan yang baru lagi. Cek nanam lagi Pak. Akan terus mau sampai kapan? Karena Abah kan itu yang penghijauan itu juga buat Karena kami. hijauan ini dibutuhkan bukan hanya kita sebagai peternak Nah. kambing. Di lingkungan kita banyak penggemukan sapi, itu susah sekali dia mendapatkan hijauan. Susah. Daerah Probolinggo itu minta suplai hijauan, itu sampai ke Malang. Grati juga ngirim, ada rekan kita yang di Grati itu rutin ngirim tiap hari 1 truk hijauan. Hijauan. Jadi nanam ini untuk ternak sendiri juga bisa dijual lagi. Kita jual, Pak. Jual lagi Pak ya. Iya, kita jual. Jadi juga. sudah bisa bisnis kambing, juga bisnis hijauan. Iya. Bisnis pakan. Ah. Pakannya seger Jadi ya, gak guys. main-main. Jadi alhamdulillah per tahun itu ongkos sewa lahan itu dari penjualan itu aja udah cukup. Penjualan penghijauan itu. Penjualan hijauan itu sudah kembali sewa Ya, lahan. Cukup Pak, krungu-krungu mah orang sing didol rego 5 juta bareng Pak. Iya. Nah, terus sewa ning 10 juta Pak. Jadi sekali jual sudah bisa untuk sewa 5 tahun. Luwih. Iya. Aduh. Itu tadi guys ngobrol santai sama Abah Sutris, Apa, salah satu ya. pemilik dari peternakan Mister. Mister Western Wedus Wedus Farm. Farm. Peternakan Kalian yang- guys, kalian nanggone tretes Mas Ati. Iya, apalagi peternakan tretes tok dhewe. Oke. Mbok tutup apa? Tutup.
wis guys yo. Ngono ae. Itu tadi informasi singkat. Bandingno dhewe, rasakno dhewe ambek sekarang kamu beternak dengan ternak pakan beli. Ya sembuh belimu nanti aku gak paham. Dengan cara sewa lahan menanam iku mau jelas nek kabeh mbak Abang Sutris. Cuma ya mungkin iku kulit itu apa ya? Iya. Durung Hanya gali. sebagian belum kita kupas tuntas. Soalnya nanti kamu pasti Nanti jenis apa saja itu kan banyak yang harus Nah. kita tanam. katanya juga nanam itu Pak ya? Apa itu? Lain selain Pak Coy itu apa? Ada indigo pera, Indigo Vera. ada gamal, ada juga RCD, ada juga katu. Bagus semua tuh Pak ya. Yang kita tanam. Ambil bagus gue. Iya. Peti nggak nanam apa peti Pak? Peti-peti Cina, Peti ya Cina. langtoro itu. Nek lodong kayak gulu-gulu Peti Pak. Cina, Peti Cina Lamtoro. langtoro. Cuma pertumbuhannya agak lama kayak peti gue Pak. Lamban, dia populasinya lamban. Tapi Kemarin- untuk campuran dia cukup Iya. bagus. Kemarin aku ngarit di tempat ini. Besoknya tak parani guru cukul Pak. Belum, dia paling enggak 6 bulan. Pak. Oh, 6 bulan. Suwen 6 berarti. bulan. Kemarin tak liti mulai tak balik kok guru cukul aku balik mulai mana? Kalau pacung kan populasi 45 hari, pendek dia. Jadi pertumbuhannya sih cepat gitu Pak ya. 45 hari itu tinggi 2 meter setidaknya, ya seperti yang di video itu. Oh yang ini apa? 45 Nah, hari. ini loh guys, Ya. videonya. Ini yang umur usia berapa ini Pak? Itu umur baru 1 bulan. Ini, oh ini yang 1 bulan itu ini Pak? sudah tinggi 160, 170, umur sebulan. Ini umur sebulan ini Pak? Iya. Guys, buat nanamnya ini saran saya ya guys ya, biar teman-teman nggak gagal paham atau nggak gagal pada saat penanaman, mendingan langsung sharing ke Abah Sutris ya, dengan cara berkunjung menurut saya lebih bagus, bikin janji. Soalnya Abah itu juga orang sibuk guys. Biar nanti teman-teman nggak gagal paham cara menanam pakcong seperti apa, cara menanam ini seperti apa, biar lebih jelas gitu guys. Soalnya yang di YouTube ini cuma kulit tetok guys, cuma Bagian. kulit ini bukan ngecap, ini asli dan sudah dipraktekkan dan sudah berhasil menurut saya guys. Nah, ini aku terima kasih sekali Oke, boleh yuk. ngeliput-ngeliput di sini Pak. Ya. Ngerawe poti Oke, closing. Oke. sampai oke guys ya. Saya cukup dulu. Salam peternak Indonesia.